Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga bumi dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Angsuran aman? Di video kali ini Bangsal akan merangkum satu unit film yang dirilis tahun 2002 dan disutradarai oleh Lee Van Cate. Film yang berlatar belakang kerajaan ini dibintangi oleh seorang wanita cantik asal Amerika Serikat bernama Joy Lynn King, atau yang sering didengar Joy King. Pada film kali ini menceritakan aksi seorang tuan putri yang berbeda seperti cerita film pada umumnya. Dan inilah dia, The Princess. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang tuan putri yang disekap dalam suatu ruangan di kerajaan. Iki wis ngerekam to? Ora tekan. Bajigur inget tekan iki lho. Saat tuan putri terbangun, dia teringat kejadian sebelum dia disekap. Dia bergegas keluar ruangan, namun terdengar suara yang menuju ke ruangan tersebut. Kemudian tuan putri bergegas kembali ke posisi awal dan pura-pura masih tertidur. Saat salah seorang dari mereka menghampiri tuan putri, seketika tuan putri terbangun dan bertarung melawan mereka. Di sini tuan putri menunjukkan kelihayannya dalam bertarung. Semua itu dibuktikan saat tuan putri berhasil menghabisi salah satu dari penjaga dengan skillnya. Namun penjaga satunya lebih kuat. Tuan putri sedikit kewalahan untuk menghadapinya. Tapi lagi-lagi tuan putri mampu untuk mengatasinya. Setelah itu, tuan putri bebas dari ruangan tersebut dan menguncinya kembali agar seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Saat dia membuka jendela di salah satu ruangan, dia melihat keluarganya disandra oleh Julius bersama kekasihnya yang bernama Moira di halaman kerajaan. Julius merupakan anak diplomat yang dipercaya oleh raja, namun dia berkhianat dan ingin menguasai seluruh kerajaan. Kembali ke tuan putri, ia teringat saat ia akan menikah dengan Julius, namun dia menolaknya. Julius marah dan menyuruh pasukan untuk menangkap dan menyekapnya seperti yang kita lihat di awal tadi. Oke, kembali ke alur. Di sini terlihat tuan putri berusaha mengalahkan penjaga yang bertubuh kekar. Dengan skillnya, dia mampu menghabisi penjaga tersebut menggunakan topeng yang dipakainya. Tuan putri kemudian masuk ke salah satu kamar untuk beristirahat. Tak berselang lama, dia kedatangan dua penjaga. Satu berhasil ia kalahkan dan satu penjaga lain meremehkan kemampuan tuan putri. Kemudian, tuan putri memanah tepat di leher penjaga tersebut dan ia pun tewas. Tuan putri terus berjalan secara sembunyi-sembunyi hingga pada akhirnya dia sampai di kamarnya sendiri. Di sana banyak pasukan Julius yang mengambil barang-barang berharga miliknya. Tapi di sini tuan putri hanya menginginkan pedang yang didapat saat bertarung melawan Lin, gurunya. Pada saat itu ia disuruh melawan mereka berdua sekaligus. Meski sangat kesulitan, tuan putri berhasil mengalahkan mereka berdua dan mendapatkan pedang tersebut. I would only entrust it to the hands of a true warrior. Tiba di suatu lorong, tuan putri mendengar percakapan Julius dan Moira. Moira mengatakan, kenapa Julius tidak mengambil paksa mahkota raja? Julius menjawab bahwa ia menggunakan tradisi yang bertahun-tahun ia gunakan di kerajaan, dengan harus menikahi tuan putri di kerajaan tersebut agar tahta kerajaan jatuh di tangannya. With her hand in mine, there is not a soul that can question it. Mendengar percakapan itu, tuan putri mencoba menghabisi Julius dari balik dinding, namun usahanya gagal. Kemudian dia bergegas pergi dari lorong tersebut menuju jalan rahasia. Namun apa yang terjadi? Dia dikagetkan dengan patung besar
yang ternyata itu adalah salah satu penjaga di sana. Pertarungan pun kembali terjadi, dan lagi-lagi Tuan Putri berhasil menumbangkannya dengan cara dibakar dan dijatuhkannya ke bawah menara. Melihat itu, Julius langsung mengerahkan pasukan untuk menangkap Tuan Putri, karena ia yakin itu perbuatannya. Saat kepergian Julius, salah satu dari komandan pasukan menghina dan menertawakan Moira. Mendengar hinaan itu, Moira langsung membunuh komandan tersebut menggunakan senjata andalannya. Di sisi lain, Tuan Putri kewalahan menghadapi pasukan Julius yang begitu banyak, sehingga Tuan Putri mendapatkan luka di tangan dan di perutnya. Tak kehabisan akal, Tuan Putri menjatuhkan banyak pasukan Julius dengan menggunakan kalung mutiara yang dilepaskannya. Scene berlanjut. Terlihat Tuan Putri bertarung dengan salah satu pasukan Julius menggunakan tameng besi. Saat Tuan Putri berhasil menusuk pasukan tersebut, dia belum tewas, hingga akhirnya Tuan Putri kembali menusuk tepat di lehernya. Keadaan semakin tak terkendali karena Tuan Putri terkepung, hingga akhirnya dia melompat keluar jendela berpegangan pada sebuah kain dan berputar masuk ke sebuah ruangan. Dari balik tirai, Tuan Putri berusaha menguatkan dirinya yang sedang terluka. Saat itu, ia kembali membayangkan perkataan ayahnya bahwa dia tidak memiliki anak laki-laki dan tahta kerajaan akan jatuh di tangan menantu. Saat itu Tuan Putri keluar dan mengatakan dia mampu menjadi kesatria. Melihat hal tersebut, raja yang merupakan ayah Tuan Putri marah dan tetap pada pendiriannya yang akan menikahkan dia dengan Pangeran Julius. Namun tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruangan tersebut. Ya, dia adalah Lin, tidak lain guru dari Tuan Putri, yang berhasil melarikan diri dari tangan Julius saat Julius menyerang kerajaan. Di sana Lin membantu mengobati luka Tuan Putri, serta menceritakan kelicikan dan kekejaman dari Julius kepada Tuan Putri saat ia menyerang kerajaan. Lin dan Tuan Putri berencana menemui sang ayah yang dipenjara di ruang bawah tanah. Namun lagi-lagi dia bersama gurunya Lin dihadapkan lagi dengan pasukan Julius yang mencoba mempermainkan salah satu wanita petugas dapur. Tuan Putri pun muncul dan membebaskan wanita tersebut. Perkelahian pun kembali terjadi antara Lin dan Tuan Putri melawan 3 pasukan Julius. Lagi-lagi 3 pasukan tersebut bukan tandingan Tuan Putri dan Lin. Namun di sana tiba-tiba Moira muncul dengan penuh amarah. Menggunakan senjata andalan, dia berhasil membanting Lin dan menggantung Tuan Putri. Melihat kejadian itu, Lin berusaha menyelamatkan Tuan Putri yang hampir sekarat. Dan benar saja, dengan kelincahan, Tuan Putri berhasil ia selamatkan. Menggunakan minyak yang disiramkan ke bara api, Lin memojokkan Moira. Kemudian Lin dan Tuan Putri beralih menjauhi Moira. Lin menyuruh Tuan Putri menemui ayahnya terlebih dahulu. Dia yang akan menahan Moira. Scene berpindah, di mana Tuan Putri sedang meluncur di lorong saluran air. Dan pada akhirnya dia sampai di lorong bawah tanah, yang di sana terdapat 3 penjaga yang harus ia hadapi. Tak butuh waktu lama, satu persatu penjaga tersebut dihabisinya. Tanpa ia sadari, ayah, ibu, dan adiknya Violet melihatnya ia bertarung. Kemudian Tuan Putri membebaskan mereka. Dan Tuan Putri tersadar, dia dan keluarganya sudah dalam keadaan terikat. Begitu juga gurunya. Di sana Julius menghampiri Tuan Putri dan mengatakan bahwa dia terlahir untuk menjadi istrinya. Di sini Tuan Putri mempermainkan Julius dengan mengatakan bahwa dia selalu mencari cara untuk membunuh Julius.
Julius yang tidak menyerah berencana menikahi adik dari Tuan Putri, yaitu Violet. If only there were another option. Rencana itu diketahui Lin, dan dia berusaha membawa kabur Violet. Namun di sini Tuan Putri dilempar keluar jendela hingga ia tercebur dan tenggelam. Sesaat dia mengenang semua memori, kemudian tersadar lalu melepas ikatan di tangannya dan muncul ke atas permukaan dengan selamat. Di dalam kerajaan, Julius mempersiapkan pendeta untuk pernikahannya sendiri dengan Violet. Julius menyuruh prajuritnya untuk mencari Violet yang hilang. Scene berpindah. Lagi-lagi Tuan Putri dihadang pasukan Julius yang bertubuh besar. Namun berkat bantuan dari Violet yang tiba-tiba muncul, pasukan tadi pun tewas dalam hitungan detik. Di sini diperlihatkan Lin, Tuan Putri, dan Violet sudah berada di gudang, tempat Lin menyimpan senjata. Julius yang sudah tidak sabar menodongkan pedang ke arah permaisuri raja. Namun di luar terdengar suara pertempuran, yang tidak lain itu adalah Tuan Putri dan Lin yang menghabisi seluruh pasukan Julius satu persatu. Di lain sisi, kita akan diperlihatkan kecerdikan Violet dengan melepas ikatan pamannya dan yang lain. Tak berselang lama, itu pun diketahui Julius dan dibawanya Violet ke pelaminan. Your eldest daughter. Melihat adiknya dibawa Julius ke pelaminan, Tuan Putri pun bertambah emosi. Di saat yang bersamaan, Lin berhasil masuk ke istana dan orang-orang pergi menyelamatkan diri masing-masing. Berlanjut ke perkelahian antara Moira dan Tuan Putri. Terlihat kelincahan dan ketangkasan Tuan Putri sehingga Moira pun tewas digantung dengan senjatanya sendiri oleh Tuan Putri. Di dalam kerajaan, Lin bertarung melawan Julius. Naas, Lin tertusuk oleh pedang Julius. Melihat kejadian itu, Tuan Putri pun bersedih, namun segera bangkit. Ini adalah momen pertempuran antara Julius dan Tuan Putri. Terlihat Julius terus memprovokasi Tuan Putri dengan mengatakan, saat ia lahir orang tuanya menangis karena dia bukan seorang laki-laki. Dan itu berhasil menghancurkan konsentrasi dari Tuan Putri. Melihat itu, Julius langsung menancapkan pisau ke paha Tuan Putri. Tuan Putri yang kesakitan terus bergerak mundur sampai ke halaman kerajaan. Di sana Tuan Putri dibuat berlutut di hadapan Julius dan orang-orang kerajaan. Kemudian Julius mengatakan bahwa dia akan mengambil alih tahta kerajaan. Di sini Tuan Putri teringat nasihat Lin, bahwasanya dalam pertempuran dibutuhkan kesabaran dan fokus. Kemudian, dan film pun berakhir dengan dinobatkan Tuan Putri sebagai pewaris tahta kerajaan. Tamat ending yang sangat meruatkan bagi kru editing, di mana film ini hanya berdurasi 90 menit tanpa ada water break dan babak kedua. Jadi mohon maaf bila ditemukan kesalahan edit dan penyampaian. Mas Bagong beserta jajaran pamit undur diri. Salam nasabah plecet Indonesia.